Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah ta'ala berdoa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Mawdu puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini dapat bermajelis ilmu tafsir manajemen ya jadwalnya. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga sahabat tabi'in dan kita semua umatnya yang senantiasa mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, ilmu manajemen sangat penting di berbagai bidang ya, tidak mungkin tanpa ilmu itu ya. Para santri dulu ya, kembali kami ingatkan hasil penelitian dari Kementerian Agama lemah ya, lembaga pendidikan Islam yang berimbas pada lemahnya sumber daya manusia yang muslim karena lemah dalam hal manajemen, sehingga dulu diberikan izin mendirikan program doktor manajemen pendidikan Islam di UIN tahun 2013, 11 tahun yang lalu, dan juga disusul di UIN-UIN yang lain supaya umat Islam bisa maju dalam hal memanage ya, menata, termasuk manajemen diri sebetulnya ya. Karenanya tafsir malam hari ini kita isi tafsir manajemen. Apa artinya manajemen? Memanage, to manage, mengatur, menata ya. Bahasa Arabnya apa? Abi Diki. Tadbir ya, pengaturan. Ayatnya Abi Galih yang segera dilantik sebagai sarjana tafsir, coba surat apa yang kalau ada kata yudabbirul amro, surat apa itu? Surat ya, memang banyak, salah satunya apa? Surat As-Sajdah ayat 5, yudabbirul amro minas samai ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Dan dia Allah mengatur ya, yudabbirul amro, semua urusan ngatur. Jadi secara akidah, kenapa ada hujan berapa lama di Dubai? Berapa lama itu? 24 jam ya, sehari semalam ya, banjir. Mengapa ada angin puting beliung? Mengapa di sini kemarau, di sana hujan?
Di sana kutub mana? Yang salju. Pembagian itu berdasarkan apa? Ilmu Allah yang kuasa. Secara akidah kita yakini kuasa Allah mengatur. Itu tapi ada guyonannya apa itu? Sampai pada masalah rizki pun ya, siapa yang mengatur? Allah. Apakah rizki tergantung dengan ijazahnya? Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur rezeki hamba-hambanya. Tapi ada yang ngomong ya, kok rezeki saya sulit, ekonomi sulit. Gimana apa? Orang kena diatur itu. Ya, biasanya gitu. Allah yang mengatur rezeki tapi hamba itu kok sulit. Tadi kami dengarkan ceramah beberapa tahun yang lalu, mengapa orang miskin? Itu bisa jawab tuh kayak gitu. Miskin itu akibat atau memang takdir Allah? Akibat males. Akibat apa? Kaslan. Tadi pagi kita bahas orang namanya kaslan, lumbruk ya. Itu yang kata Bahmun tuh, yang tidur habis subuh alamat rezekinya sulit. Masjid ini, marbotnya ini nggak berubah-berubah habis kali. Lulus lama gitu ya. Cuman kayak kuburan habis subuh itu. Siapa yang marbot yang kaya itu? Ada nggak? Masih terus ngamalkan tidur habis subuh? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki ya, yarzuqu liman yasha wa yaqdir, yang Allah menakdirkan. Wa yabsutu rizqa liman yasha, melapangkan atau menyempitkan ya. Jadi yang banyak utang mikir, Allah tidak menyuruh ya, orang itu miskin, orang itu susah. Allah memerintahkan bekerja itu bagaimana perintahnya? Fantasilu fil ardi ya. Ikmalu fasayarallahu amalakum. Bekerja kamu. Maka kemudian ayat-ayat itu menjadi dasar prinsip-prinsip ya dalam hidup ini. Ada orang kecewa nggak Abah Diki? Sebetulnya nggak perlu kecewa ya, kalau nggak punya harapan. Tapi manusia kan harus punya harapan. Sebab kalau tidak punya harapan, orang menjadi gila, putus asa. Tidak ada lagi yang ingin diraih dalam hidup. Hampa hidupnya, tidak bermakna. Itulah orang yang bunuh diri. Hanya saja dalam manajemen penataan jiwa supaya tidak kecewa, gimana Pak Diki? Sebetulnya seluruh yang sudah terjadi ini sudah. Itulah kehendak Allah. Nah, itulah batasnya. Kita harus menyandarkan semua yang sudah terjadi itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya manusia nggak perlu kecewa. Tinggal berpikir, ternyata Allah memberikan akal untuk tadi di awal disampaikan. Faltanzur nafsu ma qaddamat lighad, disuruh untuk berpikir, merencanakan hari esok. Pendeknya esok beneran, panjangnya esok itu akhirat nanti.
Esok itu apa? Kiamat di kehidupan akhir. Ya. Pasang hijabnya ada yang sok. Hadirin rahimakumullah, ya. Jelas agama kita memerintahkan untuk manage, ya, manajemen. Surat As-Sajdah. Kemudian surat Yunus juga ayat tentang manajemen. Di surat Yunus ayat 31. Wabillahi minasyaitonir rajim. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra. Kata yudabbiru lagi, yudabbiru, dabbara yudabbiru. Di awalnya Allah berbicara tentang tadi membagi rizki. Ya, berarti rizki ini sudah ada, tidak dicari, sudah ada. Yang membagi rizki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan kuping, ya, pendengaran, sam'a wal absara, penglihatan, ya, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Kemudian siapakah yang mengatur semua urusan? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ini sekaligus akidah lagi, bahwa yang ditetapkan Allah mati, ya, mati walaupun di atas kasur. Yang berperang di Palestina ternyata apa? Masih hidup terus, padahal dekat dengan bom, peluru, rudal, ya, itu masih hidup para pejuang. Yang di atas kasur yang nggak mungkin ada peluru, mati. Ya. Dan Allah mengeluarkan yang mati, ya, mematikan setiap makhluk ini. Dan ditanyakan itu, siapakah yang mengatur segala urusan? Kita kembalikan, yudabbirul amro. Dijawabnya apa? Fasayaqulu Allah. Maka mereka akan menjawab Allah. Pasti, ya. Sebenarnya mati ini kenapa takut? Satu sisi bahagia orang-orang beriman karena ingin berjumpa dengan Allah, dan rohatan min kulli syarr. Orang mati itu berhenti dari berbuat dosa. Gitu. Tapi kita memang tidak boleh meminta mati karena putus asa tadi itu. Tapi hakikatnya ketika memang sudah saatnya ajal menjemput, kita mestinya, ya, umpamanya orang menanam itu panen gitu, akan dibalas, ya, dan kita akan berjumpa dengan Rabb yang kita ibadahi selama hidup di dunia ini, yang nggak pernah kita lihat. Dalam konteks itu mestinya kerinduan, ini mahabbatullah itu bisa pintu gerbangnya dimulai melalui maut, ya. Jadi walhasil orang beriman, ya, kalau diberi umur panjang terus hidup, bagaimana barokah umurnya diisi dengan amal soleh. Bila mana harus menghadap Allah waktunya tiba, juga siap-siap saja, ya, karena ingin berjumpa dengan sang kekasih, ya. Mestinya kita lebih
mengutamakan atau menomorsatukan cinta kita kepada Allah, baru kemudian selainnya. Jadi rahmatullah, dalam dua ayat di atas tadi ada kata yudab biru al amro, yang bermakna apa? Yang mengatur urusan, yang mengatur urusan. Ahmad Al-Sawi menafsirkan kata yudab biru al-amro tadi, manajer, bahasa manajemennya, pengatur alam, keteraturan alam raya, silih bergantinya siang dan malam, la ayah liulil albab, ada tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berpikir. Mana Farhan? Umat-umatan marbot hilang-hilang, ganti aja. Kapan ngurus masjidnya? Keteraturan alam raya merupakan bukti kebesaran Allah. Jadi kalau mau mencari Allah itu, bukti ciptaannya itu cukup sebenarnya ya. Kebesaran Allah itu bisa kita rasakan. Mengelola alam ini. Polo itu bahasa Jawanya apa artinya Pak? Otak. Oh, polomu gimana di? Polomu nyandak gak di lidah? Ini apa, nyamuk ya, kodok ya, cicak, serangga dimakan cicaknya punya sayap apa enggak? Kalau dipikir sama polo katanya enggak akan apa nyambung. Tapi Allah kuasa membuat nyamuk terdiam ketika mau dimakan oleh cicak. Coba. Di dalam perut bumi ini makanan apa itu? Makanan hewan-hewan yang dalam tanah itu. Cacing. Semuanya kita lihat yang terkubur itu gimana itu makannya. Kamu tahu embuk enggak? Gendon. Ya. Apa itu? Tahu enggak Abigail? Ular gendon. Di mana tempatnya? Hah? Di gelugu. Gelugu itu apa? Batang pohon kelapa. Tahu nggak itu? Abi Ajis itu gelugu itu. Tebanglah pohon kelapa itu, biarkan dia di tanah ya. Udah Mbak, nggak apa-apa, biarkan. Biarkan dia pohon kelapa itu lama kelamaan kena angin, kena air, kena hujan, lama-lama apa? Lapuk. Terus coba kita belah. Jadi ternyata di dalamnya ada ular gendon yang biasanya malah gemoy, gendut, gemuk-gemuk. Pertanyaannya siapa yang ngasih makan? Pengawalnya batang apa? Kelapa, pohon kelapa. Terus masuknya lewat mana? Kadang kita nggak lihat, kadang kita lihat masih utuh itu, ya. Nah, seperti itulah kuasa Allah kita dalam beriman itu. Apalagi loh buktinya yang kurang gitu ya. Kurang apa lagi? Allah menunjukkan kekuasaannya. Ya. Hadirin keteraturan alam sebagai bukti Allah Subhanahu wa taala ada ya
tidak mungkin berjalan tata surya dengan sendirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik ya pengatur dalam pandangan akidah Islam. Segala sesuatu dilakukan secara rapi. Coba di tubuh kita pun, kenapa kumis itu nambah, tapi alis tidak terus gitu. Gimana itu? Coba banyak orang yang menjual alat cukur, ya kan? Dapat uang, pabrik silet, pabrik apa? Untuk mencukur. Nah, ada tukang cukur jadinya. Kalau alisnya ada yang memanjang, waduh, kumisnya memanjang, matanya ketutup, alis, bibirnya ketutup, kumis. Coba. Atau telapak tangan dan telapak kaki kita kok nggak pernah habis, tapi sendal sepatu kita habis tipis, gesek-gesek dengan apa? Ya apa saja, lantai atau tanah ya, atau jalan kalau kita berjalan. Itu yang katanya kalau dipikir pakai polo gitu. Afala yatafakkarun, afala ta'qilun. Ya. Jadi gunanya akal itu begitu. Kemudian dalam manajemen Islam ya, kalau mau dirinci ya ini, di antaranya ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam menata kehidupan ini ya. Pertama dari surat Al-Hasr tadi di awal disampaikan ayat 18. Bagaimana bunyinya? Wabillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri memerhatikan nafsun makot damat lighad, apa yang akan atau yang telah diperbuatnya hari ini untuk hari esok. Hari ini tuh sudah ngapain? Ya, masa depan kita ditentukan hari ini. Jadi orang yang miskin tadi akibat kemarin salah dalam mengambil keputusan dan sikap atau pilihan-pilihan yang salah. Ya, ini kalau dibahas lagi kalian itu ada tafsir ayat-ayat kemiskinan, bisa lebih fokus. Ya, dulu pernah disampaikan. Di pada kesimpulan yang ringkasnya, Allah tidak menghendaki orang itu miskin sebetulnya. Kenapa? Allah memerintahkan orang beribadah zakat. Berarti Allah menyuruh orang itu apa? Menjadi apa? Ya, muzaki, bukan mustahik. Kalau mau jadi muzaki, ya mesti dia harus punya harta. Kalau punya harta berarti dia mampu. Mampu itu artinya Allah nyuruh kaya, bukan nyuruh miskin. Ya. Apalagi mau ibadah haji sekarang, mau musim haji sebentar lagi. Ya mana mungkin kalau kismin ya bisa haji, karena itu ibadah mahal juga dengan harta biayanya. Kabarnya sudah naik sampai berapa puluh juta itu ya, 65 apa berapa? Ya naik, walaupun ada subsidi tetap naik.
Satu orang bisa 65 juta. 40-an hari. Kemudian mau berwakaf, ya jelas mau berinfak, ya. Semuanya memerintahkan, ya. Sedekah wajib, zakat, sunnah, infak, iya kan? Itu tidak mungkin terlaksana amalan itu atau mampu diamalkan kalau tidak kaya. Alhamdulillah, hari ini kenyataan, iya. Kemarin sudah menjadi apa, Bi? Kenangan. Hari esok harapan, ya kan? Apa yang diprogramkan, ya, hidup ini? Apa yang di planning kalau dalam bahasa manajemennya, planning. Ini ayat ini juga ditarik dalam konteks planning. Apalagi prinsip manajemennya yang paling ringkas, singkat apa? POA. Planning, organizing, actuating, controlling. Itu yang dasar saja. Nah, ayat ini menjadi ayat perencanaan. Jadi orang itu harus punya perencanaan hidup. Bagaimana itu yang terkenal? Apa anekdot, apa kata-kata ini, Abigail? Gagal berencana sama dengan merencanakan kegagalan. Alon-alon asal kelakon nggak bisa. Alon-alon ya bisa jadi nggak bakal kelakon. Apalagi kalau dunianya mengharuskan fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Antum alon-alon terus, ya nggak menakosa-menakosa. Siapa yang mau peduli kalau nggak antum sendiri pagi siang sore mujahadah. Disitulah Allah menjawab perjuangan. Ini kalau ini apa? Mentalitas Korea. Oh, iya kan? Pantang menyerah. Bagaimana dari kehidupan yang sangat sulit dia bisa melenting, eksis, sukses. Begitu, Abigail. Ya, memang kita ini bukan pewaris ya, tapi perintis, iya kan? Siapa mewarisi harta? Dan pemuda bukanlah yang mengatakan ini bapak saya, ya. Tapi dia mengatakan inilah saya sebagai al-fatah pemuda itu. Masa pelajaran balik udah berulang-ulang kedewasaan itu belum selesai? 15 tahun harus belajar mandiri. Bagaimana caranya bisa tidak tergantung dengan apa? Nafkah orang tua. Itu Abi Kumis itu sampai sukses story Abi Kumis itu. Gak perlu lagi kuliah, bisa tidak minta orang tua sejak lulus SMP. Begitu, Din, dengar kuping kamu, lebarin kuping kamu, berhenti atau gak usah berharap. Gitu baru generasi Islam, kemandirian, kedewasaan. Itu orang yang termanage, pribadi yang memiliki konsep hidup yang jelas, konsep kemandirian yang jelas sebagai pemuda. Apalagi kok pengen aktivis, mau ngurusin Islam, mana mungkin bisa kalau ngurusin diri sendiri nggak beres, jadi beban. Kalau diomongin sekali nggak berubah. Oh, ini mana Abigail, berat, ya. Adalah yang kedua, ini ada qaul dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini yang masyhur kaitannya dengan manajemen perencanaan tadi. Gimana Abigail? Sering aktivis itu pasti pakai ini. Al-haq bilan nizam yakhlibul batil
bin nizam. Tulis. Kebenaran yang tidak terorganisir, acak-acakan, dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Orang-orang kafir itu al-kufru millatun wahidah. Orang-orang kafir itu kalau memusuhi Islam bersatu hakikatnya. Orang Islamnya bercerai-berai, selesai. Jadilah apa? Buih, seperti kata Nabi, buih di lautan. Banyak tapi tidak memiliki kekuatan. Masing-masing apa? Bercerai-berai. Ulangi, al-haqqu bilan nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Qaul siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Kita ini disuruh mengikuti sahabat enggak? Disuruh. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Beliau termasuk salah satu dari khalifah. Kalau beliau kemudian memiliki konsep seperti itu, ya, perkataan beliau seperti itu, ya kita harus ikuti, ya. Kita harus bagaimana menata kebenaran itu harus kokoh gitu ya, supaya enggak kalah. Harus memiliki strategi, ya. Oleh karena itu, qaul Sayyidina Ali ini menginspirasi, ya. Nah, kuliah itu tak penting, yang penting berilmu. Kan nggak mesti, kita sudah bahas itu. Nah, kuliah sarjana keluar, sarjana teh botol dulu katanya. Ada ledekan dari penjual es. Ya, kuliahnya apa, kerjanya apa, ditanya kompetensinya nggak jelas. Tuh, hati-hati itu. Jadi banyak yang nggak sesuai, mismatch istilahnya. Ini masalahnya, nggak tulung gitu ya. Kuliahnya untuk apa? Nah, harusnya berhenti dari paham sekolahisme, kuliahisme, bahwa menuntut ilmu perintah Allah, thalabul ilmu, bukan thalabul jami'ah, bukan thalabul madrasah. Ya. Ini kalau kampusnya sudah mahal UKT-nya, sampai ada yang berhenti kuliah karena UKT naik misalnya, atau nggak jadi kuliah. Tapi terus harus jadi muta'alliman, pembelajar, baik secara munfarid atau otodidak maupun non formal. Di mana ada ilmu dia belajar. Prof. Renal Kasali sampaikan, siapa orang pintar, orang cerdas? Orang yang terus belajar. Siapa yang bodoh setelah wisuda berhenti belajar? Itulah orang yang bodoh. Karena kehidupan ini berubah terus, dan ilmu Allah sangatlah luas, tidak cukup mau SS berapa, masih sangat banyak ilmu Allah. Laukanal baru midada li kalimati rabbi lana fil baru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Enggak ada berhentinya. Apa Din maksudnya paham sekolahisme? Apa maksudnya paham kuliahisme? Isme itu paham. Apa maksudnya? Orang itu atau pemuda, anak itu hanya mau belajar pas sekolah, itu maksudnya. Pas kuliah saja dia banyak kotor hatinya karena takut nilai, nggak murni nyari hidayah dan ilmu. Makanya banyaknya cuman zong, transkrip nggak tanggung-tanggung. Amin sampai 37, 38. Zong, perannya dalam dakwah, manfaatnya untuk umat mana? Nah, asas barokah ilmu adalah dasarnya manfaat. Mumpung santri belum lulus, pikir-pikir dulu ya. Apa yang sudah diperoleh, guna untuk hidup di muka bumi ini itu apa? Itu kaitannya manajemen di
diri, manfaat, ya, menata diri. Al-haqqu bilan nizam yaghlibul batil bin nizam. Misalnya media dikuasai oleh Israel, jadi dibolak-balik itu kan informasi yang merusak, karena di dalam berita itu ada sihir, ya kan, yang menipu, yang memukau, ya, yang menjerumuskan, menyesatkan. Masa orang yang punya tanah dianggap penjajah, kan berbalik, yang menjajah, ya, dianggap orang yang terusir. Gimana? Itulah kekuatan mereka menguasai, ya, kebatilan itu terorganisir sehingga dianggapnya orang Israel itu yang terjajah, dibolak-balik begitu. Padahal negara Palestina sudah berdiri dan mereka numpang pada awalnya itu, tapi menguasai. Itu ya sebagai contoh nyata sesatan yang terorganisir, kebatilan yang terorganisir itu bisa mengalahkan al-haq. Karenanya sumber daya manusia Islam harus memahami pentingnya manajemen. Hadirin Allah, ada hadis juga, ya. Kalau bicara manajemen Islam, ya kalau dikaitkan dengan Islam balik lagi rujukannya kepada Al-Quran dan hadis. Tapi jangan dijawab begitu, manajemen berdasarkan Quran dan hadis, gak bisa sebutkan prinsip-prinsipnya, gak bisa jelaskan hadisnya. Itu masih suka jawabnya kayak gitu, gak bisa diterima, harus konkret, ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza duyatil amanatu fangtadiri sa'ah. Qala kaifa ida'atuha ya Rasulullah? Qala idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiri sa'ah. Ada juga idza usidal amru ila ghairi ahlihi fangtadiri sa'ah. Perhatikan, ini pemimpin, tarikan napasnya, berpikir. Tarik napas nih, pikir. Keluarkan napas, mengambil keputusan. Bahkan tidak menunggu hari, ya kan? Setiap menit harus diputuskan. Itu pemimpin, ya. Nggak ada ceritanya apa? Bebas, nggak bisa, harus memikirkan. Kalau sebagai kepala sekolah, program semua berjalan, ya. Semua, ya, kepala keluarga ini semua diurus. Maka di sini prinsipnya adalah Nabi kita memberikan rambu-rambu bahwa apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah apa? Kehancuran. Bagaimana sekolah itu bisa berhasil? Bagaimana rumah tangga itu sukses melahirkan anak-anak yang soleh-solehah, yang alim, anak-anak yang mujahid-mujahidah, yang nggak mungkin kalau bapak ibunya tidak memahami ilmu mendidik, tidak memahami ilmu menata rumah tangga, hak kewajiban tidak tahu, hidup asal hidup. Tubuh Hamka gimana itu? Kalau hidup hanya sekedar hidup, kera, ya. Babi di hutan pun hidup, maknanya hidup ini nggak hanya kerja sekedar kerja, nggak hanya sekedar makan, harus ada makna, harus ada nilai ridho Allah sebagai tujuan, mengarungi samudera kehidupan, ya, menjadi nahkoda kapal menuju pulau harapan, surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu para lelaki ini, anak-anak laki semua ini, santri, pemimpin, ya, jangan bencong, nggak berani menjadi pemimpin, nggak berani ngambil keputusan, nggak berani mengambil resiko. Ambil resiko itu, mohon pertolongan kepada Allah. Jangan buru jabatan, tapi juga tidak boleh lari kalau amanah
umat sudah di depan mata, ambillah peran itu, kontribusi untuk perjuangan, untuk menegakkan la ilaha illallah, untuk menegakkan dinullah, iqamatuddin. Hadis ini ya menjadi prinsip manajemen nggak asal ya dalam direct man on direct place, menetapkan orang ya, staffing juga istilahnya, siapa mengerjakan apa ya, siapa bertugas apa. Nah, seperti itu pemimpin harus bisa membaca kelebihan ya, membaca, meramu ya, ini cocoknya Abi Ajis ini bagian apa, Abi Adi cocoknya bagian apa. Kalau santri dilatih dalam organisasi, siapa yang cocok bagian struktur bidang tertentu disesuaikan. Nah ini tugas dan pokok fungsinya, tupoksinya jelas sesuai dengan kemampuan. Hadirin Allah, kemudian juga ada hadis an Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqtul ajira ajrahu qabla ayatah tajifwa ayajifu araku. Nih dalam kepegawaian nih menggaji pegawai sebelum kering keringatnya. Nih ngamalkan hadis ini ya akan membuat pegawainya senang ya. Begini, seneng nggak kalau UKT apa namanya bidik misi beasiswa apa? Itu udah beasiswa apa? KIP. Nah, KIP antum itu dibayarnya di awal, ya kan? Pas mau masuk dibayar, bukan di akhir. Umpamanya itu pegawai bagus, ya sekurang-kurangnya kalau umumnya tanggal 30 akhir bulan, ya kan? Selesai perekapan, tanggal 1-nya gajian. Jangan lama-lama. Gimana nasibnya kalau dirapel begini? Ngajar dari bulan September, gajiannya bulan April. Berapa bulan tuh? Hampir setahun kan? Iya kan? Coba itu. Bagaimana keluarganya membutuhkan nafkah, ya, membutuhkan biaya. Hadis ini ya menjadi manajemen keuangan kepegawaian ya, penggajian ya, memberi gaji, upah, honor jangan ditunda, bahkan sebelum kering keringatnya, walaupun ini kiasan ya, karena ada pekerjaan yang di AC ya dia kerjanya di AC, apa keringat kan enggak gitu. Jadi itu sebagai sebuah ya cara timing ya supaya tidak menunda, nggak boleh menunggu-nunggu lama. Dengan pengertian lain, hadis tersebut berisi pendidikan penghargaan, dan dalam mengelola suatu lembaga termasuk lembaga pendidikan, penghargaan ini sangat kondusif untuk mewujudkan kepuasan pegawai. Hadirin mengulang, kemudian ayat manajemen juga ada di dalam surat An-Nisa ayat 35, surat An-Nisa ayat 35.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillah bainahuma innallaha kana aliman khabira. Surat An-Nisa ayat 35. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan, perseteruan antara keduanya, maka utus hakim yang adil dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan islah, berdamai, ini perbaikan yang berseteru tadi supaya damai, sungguhnya niscaya Allah memberi taufiknya kepada yang berselisih. Di sini suami istri itu sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Alhamdulillah, intisari ayat ini adalah mekanisme manajemen konflik. Kita mendengar baru-baru ini apa? Dan dulu juga sudah beliau lakukan. Mantan wakil presiden ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kala sebagai juru damai, ya, GAM dan Indonesia di Aceh. Sekarang beliau diminta juga untuk menjadi juru damai Palestina dan Israel. Ini kalau di keluarga, siapa yang suami istri sedang cekcok ingin islah, kirim hakim. Di sini hakim loh ya, berarti orang yang alim tahu hukum, hakim. Fapasu hakaman min ahli, tapi masih dari perwakilan keluarga gitu, laki, sekaligus juga dikirim jubir hakim perwakilan dari perempuan. Itu diantaranya cara menyelesaikan konflik. Kira-kira kalau yang berkonflik langsung ketemu gimana nih? Tanpa ada mediator. Tambah bakbuk apa? Tambah apa? Baku hantam, bisa bunuh-bunuhan di tempat, malahan kumpul tanpa ada juru bicara, tanpa ada mediator. Islam kemudian memberikan cara manajemen konflik. Ya, agama kita itu mana yang nggak diurus ya? Kitanya saja yang nggak mau belajar, nggak mendalami. Ya. Manajemen konflik ada dalam, atau cara menyelesaikan konflik ada di dalam Al-Quran. Terakhir, satu ayat lagi sebelum adzan Isya, surat Shaf tadi, surat Shaf ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu mala taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Alhamdulillah, ini ayat untuk pemimpin ya, sebagai contoh keberhasilan Rasulullah. Itu jelas konsistensi antara ucapan Rasul dan amal perbuatan Rasul. Zaid juga pernah ngomong, kalau gurunya nggak jadi contoh, ya susah, nggak akan dihargai. Sholat 5 waktu aja hilang-hilang. Bagaimana muridnya mau mengikuti apa yang mau diikuti? Nggak ada. Guru seperti itu lama-lama diprotes. Ya, tanpa uzur syar'i di sekolah kita harus sholat berjamaah 5 waktu. Berat. Contoh ayat Al-Quran terang benderang, contoh dari Nabi
jelas Nabi sebagai uswatun hasanah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.